Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK Batch 4 dalam jabatan transformasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Taib, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109113472. Pada hari ini, Senin 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Galo-Galo kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Semua sehat hari ini? Sehat. Oke. Sarapan semua hari ini? Sudah. Kalau ada yang sakit toh? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Ya, olehnya itu Ibu minta salah satu dari kalian, yaitu Asifa, untuk pimpin doa. Seperti biasa, pimpin doa diawali dengan surah Al-Fatihah. Ya, baik, Asifa langsung saja di tempat dipersilakan. Semua duduk dan mengadapkan tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu ambil absen dulu ya, biar Ibu tahu siapa-siapa saja yang hadir. Oke, untuk absen pertama Aisyah Rahman ada? Izin ya. Oke. Terus Abdil Alimudin, Asifah Kudo, Asma Nadia, Fatur Rahman, Fikri Pesa, Jufran Nawaro, Nijam Kacoa, Muhammad Khaled, Muhammad Rafi, Nurmi Mutia, Ibrahim. Oke, jadi yang izin satu orang ya. Selain itu semua hadir. Oke, ya, baik. Ya, baik. Untuk menumbuhkan, kita langsung saja ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Ini adalah bentuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, 1, 2, 3. Bangsa Pancasila.
menerima materi dengan penuh semangat. Oke? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Baik. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan ke kalian. Yang pertama, sebelumnya Moni pernah dengar atau pernah lihat yang namanya bencana alam? Pernah? Kira-kira bencana alam apa saja yang pernah Moni lihat dan pernah Moni saksikan? Gempa bumi. Selain gempa bumi, apa lagi? Tanah goyang. Apa lagi selain tanah goyang? Banjir bandang. Seperti yang baru-baru saja terjadi yang telah lihat kayak di Aceh, itu ada bencana alam yaitu tanah longsor dan banjir. Nah, itu adalah salah satu bagian dari bencana alam. Nah, ketika bencana alam itu terjadi, apa yang orang saksikan? Apa yang dialami oleh manusia? Ya, mati. Ya kan? Nah, maka dari itu, hari ini materi kita yaitu berkaitan dengan yang namanya ketika kehidupan telah berhenti. Ini adalah materi yang akan orang pelajari. Karena kenapa? Bencana alam adalah salah satu bagian dari yang namanya kehidupan akan berhenti. Gitu, ya. Oke, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa? Ya. Baik. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ada satu tayangan video yang bakal Ibu tunjukkan ke kalian supaya kalian bisa melihat seperti apa bencana-bencana alam yang akan terjadi. Bisa? Bisa. Gambaran atau ilustrasi ketika bencana alam itu terjadi. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Gambar ini menunjukkan peristiwa apa? Apa? Gunung meletus. Benar. Bahwa gambar ini adalah salah satu atau bagian dari bencana alam yang terjadi, yaitu gunung meletus. Nah, di sini pernah kalian berpikir bahwa suatu saat di orang berkehidupan ini, kalau kemarin bisa saja di tempat saudara yang di Aceh yang terjadi bencana alam, bisa jadi hari ini orang juga akan mengalami yang namanya bencana alam. Iya, baik, kita langsung lanjut saja ke materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami makna hari kiamat. Yang kedua, mengetahui perjalanan manusia. Yang ketiga adalah membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, kira-kira hari kiamat itu masuk dalam rukun iman yang keberapa? Yang bisa jawab angkat tangan. Iya, rukun iman yang kelima. Ya, jadi hari kiamat itu masuk pada rukun iman yang kelima. Artinya kiamat ini kita diperuntukkan untuk percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita umat Islam dalam rukun iman yang kelima itu diperintahkan untuk meyakini, mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ya, oke, baik. Langsung saja, karena biar kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu
Ibu minta kalian untuk membaca, tidak perlu kasih keluar suara, cukup baca saja selama berapa menit untuk pelajaran materi tentang kehidupan dalam berakhir. Dibaca dulu, buka di halaman bab 7, buka bab 7, materi tentang hari akhir. Buka dan baca terlebih dahulu. Sudah? Bab 7 sudah? Oke. Dibaca dan diperhatikan poin-poin penting yang terdapat di materi tersebut. Sudah? Sudah? Ya, baik. Kalau sudah dibaca, maka Ibu akan bagikan lembaran LKPD untuk kita sama-sama mendiskusikan sebuah masalah. Nanti di dalam LKPD ini ada masalah atau studi kasus yang akan kalian pecahkan dan kita sama-sama diskusikan. Bisa? Oke. Ya, ini ada. Oke, ini kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 silakan maju presentasikan hasil dari apa yang sudah kalian temukan di dalam buku yang kalian pelajari. Silakan maju dan presentasikan bacaan. Iya, dari yang kelompok 1 ini, coba dilihat. Ya, yang kelompok 1 ini akan mempresentasikan apa itu pengertian dari iman pada hari akhir, terus apa-apa saja kiamat yang jenis kiamat, terus apa-apa saja tanda-tanda dari kiamat. Silakan bisa dibacakan hasil diskusinya tadi dengan teman-teman. Silakan. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Berikut. Dalilnya adalah Al-Quran Al-Qariyah. Ayatnya 100 berapa itu? 100
Iya, tidak apa-apa. Masing-masing kelompok punya pendapat masing-masing, punya penilaian masing-masing. Iya, silakan Asma Nadia. Ini perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok 2, makna dari hari akhir adalah apa? Hari akhir adalah coba. Iya, iya, langsung ke sini. Iya, terus lanjut. Yang kedua, iya. Terus beserta isinya. Iya, itu menurut pandangan dari kelompok 2. Iya, oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3. Ini versi dari kelompok 3. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Kiamat terbagi atas 2 jenis. Iya. Kiamat juga artinya kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat munculnya nabi palsu dan perbuatan riba banyak terjadi. Kiamat juga artinya kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar munculnya dajjal, asap putih dan lalat. Iya. Sekali lagi tepuk tangan terakhir. Ya, dari hasil presentasi tadi, semua penjelasan dan tulisan yang telah disampaikan tadi semua benar adanya. Yang pertama, yaitu tadi pengertian hari akhir. Hari akhir itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi, ya. Terus ada jenis-jenis atau 2 jenis dari hari kiamat, yaitu kiamat apa? Sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra itu adalah kiamat besar. Nah, selain tadi ada juga tanda-tanda dari kiamat, hari kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yaitu yang pertama apa? Tadi tanda-tanda. Munculnya nabi palsu. Terus juga adalah apa lagi? Perbuatan riba. Terus apa lagi? Banyak kebohongan. Terus apa lagi? Munculnya nabi Isa. Munculnya nabi palsu. Kalau itu adalah tanda-tanda munculnya kiamat kecil. Sedangkan ada juga tanda-tanda munculnya kiamat besar. Yaitu tadi apa? Turunnya Nabi Isa. Siapa apa lagi? Murni. Turunnya atau munculnya Dajjal. Terus apa lagi Aisyah? Turunnya Imam Mahdi. Terus apa lagi munculnya? Siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Selain itu, tadi sudah disebutkan kiamat, jenis-jenis kiamat itu ada 2, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu contohnya apa-apa saja? Kiamat kecil itu ya tanah longsor, terus apa lagi? Banjir, terus gunung meletus. Terus yang paling penting adalah salah satu dari kiamat kecil itu adalah kematian. Orang mati itu adalah bagian dari kiamat kecil. Ya, tanah longsor juga bagian dari kiamat kecil. Nah, kalau kiamat besar itu seperti apa?
Iya, semua. Menurut apa? Semua. Semua artinya semua, seluruh alam semesta ini hancur. Jika seluruh alam semesta ini hancur, maka itu sudah merupakan tanda kiamat besar telah terjadi. Ya, jika kiamat telah terjadi, kiamat besar telah terjadi, maka tandanya kehidupan telah terjadi. Kalau kemarin peristiwanya terjadi di Aceh, seperti banjir dan apa, bisa jadi hari ini orang di Galuh pun bisa terjadi. Sama juga dengan kiamat besar. Kiamat besar, hancurnya alam semesta ini juga, kita tidak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Karena sesungguhnya yang tahu peristiwa kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Namun, tetapi bukan berarti Allah membiarkan umatnya menebak-nebak kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Makanya Allah memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang tadi orang presentasikan sama-sama di depan, yaitu tanda-tanda dari kiamat, datangnya kiamat kecil maupun kiamat besar. Allah sudah memberikan tanda-tanda. Ya kan? Untuk apa? Untuk apa Allah memberikan tanda-tanda kiamat itu? Supaya sebagai bentuk ikhtiar orang. Ya. Untuk apa Allah memberikan tanda-tanda kiamat itu? Untuk sebagai bentuk ikhtiar orang. Biar apa? Biar orang bisa siap. Ketika datangnya kiamat, orang bisa siap. Ya. Apa yang harus orang persiapkan untuk menjemput atau siap untuk menerima datangnya kiamat itu, entah baik itu kematian ataupun nanti hancurnya alam semesta. Apa yang perlu orang siapkan? Amal baik. Amal baik. Apalagi selain amal baik? Amal baik itu contohnya seperti apa? Mengaji, sembahyang, benar. Iya, benar. Semua benar. Bahkan namanya kematian sudah harus ada bekal yang harus dipersiapkan, yaitu perbuatan amal soleh. Apa saja itu? Perbanyak beribadah. Betul? Iya. Terus juga perbanyak berbuat kebaikan. Contoh misalnya bersedekah, membantu sesama, begitu kan? Tidak hanya sesama manusia, kepada seluruh alam, ya, pun kita harus berbuat baik. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Tidak mengotori lingkungan, ya kan? Nah, itu juga bagian berbuat kebaikan terhadap alam, tidak hanya terhadap manusia, sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Contoh tadi peristiwa misalnya gunung meletus atau banjir atau tanah longsor yang Moniso lihat di televisi atau di mana saja, itu adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia, ya kan? Nah, maka dari itu sebagai generasi yang baru seperti kalian ini, mulai dari sekarang lestarikan lingkungan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah bagian dari ibadah. Karena sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, olehnya itu mulai dari sekarang mudah-mudahan materi yang hari ini mau diterima, ya, itu dipelajari, ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengar, perbanyak ibadah, sambayang, ya Nurmi, sambayang, mengaji, ya, oke, ya. Mungkin kita langsung masuk di penghujung kegiatan untuk pertemuan hari ini, ya. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin yang belum paham, apakah sudah paham dengan semua materi yang Ibu sampaikan? Sudah? So, paham? Oke, kalau begitu mari Ibu kumpulkan manifest hasil LKPD
tadi sudah dijelaskan. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, karena kita sudah berada di ujung ini, kita tarik kesimpulan sama-sama. Ya, baik. Untuk itu kita tarik kesimpulan sama-sama. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa yang pertama, kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Kiamat itu sendiri terbagi dua jenis, yaitu kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, sedangkan kiamat sughra adalah kiamat kecil. Selain itu, kiamat itu sendiri dari tanda-tanda, ya kan? Tanda-tanda. Yang pertama ada munculnya nabi palsu, ya kan? Ada perbuatan riba, juga ada kalau kiamat, tanda-tanda munculnya kiamat besar itu ada munculnya dajjal, terbitnya matahari dari timur ke barat, ya kan? Terus juga ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terus munculnya Imam Mahdi, ya kan? Itu adalah tanda-tanda datangnya baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Oke, sampai sejauh ini semua materi yang Ibu sampaikan hari ini semua sudah paham? Oke, bagaimana materi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Bosan tidak? Berarti menyenangkan ya? Ibu sangat amat mengapresiasi untuk tadi semua kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi tadi. Tepuk tangan dulu bersama-sama. Mudah-mudahan presentasi yang sudah dilakukan tadi oleh setiap kelompok tadi, mudah-mudahan itu dijadikan pelajaran bahwa kedepannya lagi nanti bisa lebih baik lagi dalam presentasi materi. Bisa ya? Oke. Bagaimana hari ini? Menyenangkan? Semua materi yang Ibu kasih bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan terima kasih juga untuk hari ini karena sudah sudah berhasil mengikuti materi hari ini dari awal sampai akhir, dan juga alhamdulillah presentasinya tadi semua bagus. Terus kemudian teks tertulisnya semua bagus, tinggal nanti diperbaiki kurang-kurangnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.